very cool. Di sebuah laboratorium, seekor Yeti terlepas dari sangkarnya. Orang-orang yang ada di sana mencoba menenangkan Yeti dan menggiringnya kembali. Namun ia berhasil kabur. Si Yeti itu terluka karena tertabrak mobil hingga ia bersembunyi di atas atap rumah warga. Keesokan harinya, seorang gadis yang bernama Yi, ia berpamitan untuk pergi mengerjakan tugas di hari libur. Ibu dan neneknya merasa aneh dengan alasan itu. Ternyata Yi bekerja paruh waktu dari rumah ke rumah. Money transfer? Sorry. Hari pun mulai sore. Karena lelah, Yi tidak ingin meladeni ajakan Peng untuk bermain basket, dan Yi menyuruh Peng untuk bermain bersama sepupunya yang nampak modis dan sosialita. Di sisi lain, nenek dan ibu Yi memperdebatkan Yi yang tidak betah di rumah. Yi pun masuk mengendap-endap, namun mereka tahu. Ibu Yi membujuknya untuk makan malam bersama, tetapi Yi menolaknya. Ibu Yi menanyakan sebuah biola, namun Yi berkata ia sudah menjualnya. Saat hari sudah malam, Yi naik ke atas atap rumah. Di sana ada destinasi wisata yang direncanakan Yi, maka dari itu ia bekerja banting tulang. Rupanya Yi berbohong kepada ibunya tentang biola, ia menyimpannya dan sekarang ia memainkannya. Tiba-tiba ada sebuah helikopter yang sedang mencari sesuatu. Yi pun terjatuh dan saat akan mengambil biolanya, ia kaget karena ada sebuah tangan raksasa. Yi mencoba memberanikan diri untuk mengambilnya tanpa disengaja ia membuat suara yang membangunkan Yeti. Helikopter itu datang lagi. Yeti nampak ketakutan karenanya tanpa pikir panjang Yi menyembunyikan Yeti di balik tirai biru. Setelah dirasa aman, Yi keluar dan terjaga semalaman menunggu Yeti yang tertidur. Di pagi harinya, Yi mengecek si Yeti dan ia ngeh bahwa tangan Yeti terluka. Lalu Yi pergi ke apotek untuk membeli obat. Tanpa sengaja, Yi melihat sekelompok orang yang sedang mencari Yeti. Yi pun bergegas pulang. Yi berinisiatif mengambil bakpao yang ada di atas meja. Nai-Nai mengagetkan Yi dan ia kembali menceramahi Yi yang jarang ada di rumah. Tetapi ia juga bangga dengan Yi yang pekerja keras. Lalu Yi kembali ke atap dan memberikan bakpao tadi kepada Yeti. Dengan perlahan Yi mencoba mengobati tangan Yeti dan Yeti nampak lebih tenang setelah itu. Yi sangat kagum dengan apa yang sedang ia lihat. Lalu Yi membenahi tempat itu agar orang-orang tadi tidak menemukan Yeti. Setelah Yeti bangun, Yi memainkan biolanya agar membuat Yeti merasa nyaman. Seolah mempunyai sihir, Yeti menumbuhkan bunga yang sudah mati tanpa Yi sadari. Lalu Yeti menatap sebuah papan iklan dan Yi kira itu adalah rumahnya. Yi mencari tahu makhluk dari Gunung Everest dan sekarang ia tahu makhluk yang bersamanya adalah Yeti. Beralih ke tempat lain, seorang bos sedang memarahi pekerjanya karena dirinya lalai dalam tugas. Kembali lagi ke Yeti, ia melihat barang-barang Yi. Selain itu, tangan Yeti sudah sembuh. Lalu Yi datang bersama Peng. Dirasa AC milik Nai-Nai ada yang mencuri, Nai-Nai menyuruh Peng untuk memanggil sepupunya Peng. Beralih ke atap, Yi melerai Yeti untuk memainkan AC. Saat bersamaan, Peng datang karena dirasa dalam bahaya, Jin menghubungi polisi dan itu disadari oleh para pemburu. Lalu datang helikopter untuk menangkap Yeti. Tanpa diduga, Yeti membawa Yi lari bersamanya. Peng dan Jin pun mengejar mereka. Yi menyuruh Yeti untuk naik ke kapal agar bisa meninggalkan kota. Tak berselang lama helikopternya datang lagi, mereka mulai terpojokan. Beruntung pertunjukan cahaya mengecoh para pemburu. Jin dan Peng melihat ke arah Yeti dan mereka mengikutinya. Dengan arahan Yi, Yeti pun naik ke atas kapal, tetapi di sana tidak ada tempat untuk bersembunyi. Dengan terpaksa, Yi akan menemani Yeti pulang, begitupun dengan Peng. Karena hal itu, Jin juga terpaksa ikut. Tuan Bernice marah dikarenakan pertunjukannya akan digelar 1 minggu lagi, sementara itu Yetinya kabur. Dokter Jara menenangkannya dan menyarankan bagaimana jika diganti dengan ular buku. Tetapi Bernice tetap inginkan Yeti. Bernice menginginkan Yeti hidup atau mati. Namun Jara sebagai dokter hewan, ia ingin melindungi binatang khususnya yang langka dan eksotik, maka dari itu ia setuju mencarikan Bernice Yeti. Lalu tim pencari mendapat info tentang keberadaan Yeti dan mereka akan segera menyusulnya. Beralih ke Jin, ia berbohong kepada ibunya kalau mereka pergi ke Beijing untuk mengecek universitas. Yi berencana mengantar Yeti ke Gunung Everest namun Jin tidak setuju.
Mereka pun tiba di dermaga dengan bersembunyi di dalam kotak dan mereka bisa lolos. Dikarenakan Peng dan Yeti terlalu banyak meminum soda, mereka berdua meminta izin untuk ke kamar kecil. Setelah keluar dari kotak itu, Yeti menunjukkan kembali sihirnya. Pohon blueberry yang ada di sekitarnya menjadi berbuah, akan tetapi ukuran buahnya tidak lazim. Mereka pun berlari menghindari letusan buah yang kian membesar. Hari mulai gelap, Yi memutuskan untuk beristirahat. Jin terus menggerutu karena di sana tidak ada sinyal, ia juga tidak bisa tanpa media sosialnya. Jin berencana bahwa esok hari dirinya dan Peng akan pergi ke dermaga, namun ia tidak bisa meninggalkan Yeti sendirian. Setelah melihat tingkah Yeti dan Peng, Yi menyadari mungkin Yeti ini masih kanak-kanak. Jin dan Yi malah memperdebatkan tentang keluarga karena Yi yang jarang berada di rumah, dan mereka pun beristirahat. Pagi harinya, Jin dan Peng memergoki Yi yang sedang memainkan biola peninggalan ayahnya. Beralih ke dermaga, Bernice dan pekerjanya mengikuti jejak yang ditinggalkan oleh Peng. Mereka akan membagi regu untuk memburu Yeti. Yi dan teman-temannya tiba di sebuah pegunungan Gunung Kuning. Jin yang kalah suara, lagi-lagi ia harus menuruti Yi. Mereka beristirahat sejenak untuk melepas lelah. Tiba-tiba ada sebuah drone dan itu milik para pemburu. Yeti kembali menunjukkan sihirnya. Ia membuat dandelion menjadi besar. Mereka menaikinya namun Jin tertinggal. Drone-drone itu mencoba menghadang dandelionnya namun mereka gagal. Lalu Jara menginterogasi Jin kemana Yeti itu akan pergi. Mereka membuat kesepakatan bahwa Jin dan teman-temannya akan diantar pulang dengan selamat. Dan Jin harus memberitahukan kemana Yeti itu pergi. Di sisi lain Yeti tiba di suatu gurun. Peng merasa kehilangan Jin karena ia tidak bersamanya. Di sini Peng memberitahukan Yi kalau Jin peduli kepadanya dan sudah menganggapnya sebagai keluarga. Beralih ke Bernice, ia menceritakan saat pertama kali bertemu Yeti. Ia ingin memberitahukan penemuannya namun tidak ada bukti dan mereka malah menertawakannya. Kembali lagi ke Yi, ia merasa bersalah dan juga ia mengkhawatirkan Jin. Tiba-tiba ikan koi melompat-lompat, hal itu menginspirasi Yi dan membuatnya bersemangat kembali. Dikarenakan Jin tidak bisa tidur, ia pergi keluar dan menemukan fakta bahwa Jara berpura-pura menyukai binatang, serta ia berniat akan mencelakai Ji dan yang lainnya. Jin memutuskan untuk mencari teman-temannya, hingga ia harus merelakan ponselnya untuk ditukar dengan sebuah perahu. Dengan keajaibannya, Yeti membawa Yi ke atas kereta. Yi merasa takjub bagaimana Yeti melakukan hal-hal itu, dan Peng rasa itu adalah sebuah anugerah. Mereka pun tiba di suatu desa. Yeti dibuat penyamaran agar tidak diketahui warga. Tak berselang lama, para pemburu juga tiba di tempat itu dan menemukan Yeti. Secara bersamaan, Jin juga datang. Mereka berhasil lolos dari penangkapan, namun Bernice terus berusaha mengejar incarannya. Dengan keajaibannya, Yeti bisa menghindari kejaran mereka. Yeti menciptakan seperti tsunami bunga raksasa, hal itu membuat biola Yi patah. Yi menjadi sedih karena biola itu sangat berarti untuknya dan mendiang ayahnya selalu memainkannya saat ia hendak tidur. Lalu Jin meminta maaf kepada Yi atas perkataannya yang mungkin menyakiti. Tetapi Yi membenarkan bahwa ia jarang berada di rumah hanya untuk menghindari merindukan ayahnya, dan keluarganya serasa menjauh darinya. Lalu Jin bertanya, apakah Yi yakin bahwa keluarganya lah yang menjauhinya, dan di sisi lain Jara merencanakan untuk menjebak Yeti di perbatasan. There it is. There it is. Kembali lagi ke Yi, Yeti telah memperbaiki biolanya ditambah bulunya yang menjadi senarnya. Yi baru sadar bahwa foto-foto yang ingin dikunjungi oleh ayahnya telah mereka lalui, kecuali satu tempat yaitu patung Buddha. Rupanya semua terjadi karena Yeti. Lalu mereka tiba di patung Buddha dan menaikinya. Dan saya sangat suka scene ini di mana backsound-nya lagu dari Coldplay yaitu Fix You dan itu pas sekali dengan suasananya. Peng bertanya apakah semuanya akan tetap sama setelah Yeti pergi tentang kebersamaan mereka, dan Yi menjawab tentu saja iya. Keesokan harinya mereka tiba di Himalaya. Saat akan melewati sebuah jembatan, Jara dan yang lain sudah menunggu mereka. Karena merasa terdesak, Yeti mencoba melindungi Yi dan yang lainnya.
Di sini Bernice menyadari sesuatu. Situasinya hampir sama saat pertama ia bertemu Yeti, bahwa Yeti ingin melindungi sesuatu yang mereka sayangi dan Bernice ingin melepaskannya. Akan tetapi Jara membius Mr. Bernice dan juga Yeti. Mereka mengurung Yeti dan Jin serta Peng. Namun ia terlempar karena berusaha melawan Jara. Beruntung Yi masih selamat. Ia menggelantung pada seutas tali. Lalu Yi mencoba memainkan biolanya berharap ada sebuah keajaiban. Dan benar saja suara biola itu membangunkan Yeti. Yeti melawan mereka hingga lari ketar-ketir, tetapi Jara masih berambisi menangkap Yeti. Namun hal itu membuatnya malah terjatuh ke dasar jurang. Dan Yeti ternyata ia baik-baik saja. Di sini Bernice sadar kenapa dunia tidak perlu tahu kalau Yeti masih ada. Mungkin karena mereka tidak mengerti termasuk juga dirinya. Tuan Bernice dengan senang hati akan mengantar Yi dan yang lainnya pulang. Sementara itu Yi ingin mengantar Yeti terlebih dahulu menuju keluarganya. Setelah menaiki awan yang berbentuk ikan, Yeti kembali kepada keluarganya, dan keluarga Yeti bertubuh tinggi besar. Salam perpisahan pun terjadi dan semuanya belum berakhir. Perjalanan hidup masih berlanjut. Ye pulang ke rumahnya dengan penuh kerinduan. Tuan Bernice mengirim sesuatu kepada mereka dan Ibu Ye menanyakan bagaimana perjalanan di Beijing. Lalu Jin pun menjawab hal itu telah merubah kehidupannya dan film pun selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.